Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Pokok anggur yang benar. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah Injil Tuhan. Berbuah di dalam Tuhan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada. Apatisme terhadap kehidupan beriman semakin lama semakin berkembang. Entah apa penyebabnya, namun pada umumnya orang beranggapan bahwa tanpa ke tempat ibadah pun, yang penting saya bisa berbuat baik. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah benar bahwa ada kebaikan yang berada di luar Tuhan? Sementara kita tahu bahwa semesta ini ada dalam genggaman kuasa Tuhan. Marilah kita bijaksana melihat hal ini. Sebenarnya kebenaran yang hakiki itu hanya berasal dari Tuhan. Kebaikan dan kebenaran yang dibangun dan diklaim oleh kita manusia adalah kebaikan dan kebenaran yang penuh dengan syarat. Ketika syarat itu tidak diperoleh dan tidak dipenuhi, maka tamatlah riwayat kebaikan dan kebenaran tersebut. Saudara-saudariku terkasih, Yesus menegaskan bahwa seperti ranting tidak akan berbuah jika ia tidak melekat pada pohonnya, demikian pun kita orang beriman. Kita tidak akan menghasilkan buah-buah kebaikan dan kebenaran yang hakiki dalam hidup jika kita tidak melekat pada Tuhan atau tidak tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam diri kita adalah syarat mutlak jika kita mau menghasilkan kebenaran sebagai kebenaran dan kebaikan sebagai kebaikan. Sedikit perbedaan antara benar dan baik di dalam Tuhan dengan baik dan benar di luar Tuhan. Doa orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi meyakini bahwa ia baik dan benar menurut pandangannya. Sebenarnya sah-sah saja ia menyebut dirinya baik dan benar. Namun kebaikan dan kebenarannya tersebut berada di luar Tuhan, karena ia baik dan benar sambil menghina pemungut cukai, menceritakan kejelekannya kepada Tuhan dan memandang rendah orang tersebut. Sementara doa pemungut cukai, "Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini," menunjukkan orang baik dan benar di dalam Tuhan. Kebaikan dan kebenaran di dalam Tuhan menyangkut seluruh aspek kehidupan, bukan penggalan kehidupan menurut keadaan yang kita alami dalam hidup. Maka sikap apatisme terhadap iman dengan anggapan
biar tidak sembayang asal saya berbuat baik adalah sebuah mekanisme pembelaan diri yang tidak berdasar karena berada di dalam Tuhan melalui doa-doa dan ekaristi dan berbagai kegiatan rohani. Disitulah kita dibimbing untuk bertindak benar dan berlaku baik dalam hidup menurut Tuhan. Kebaikan dan kebenaran di dalam Tuhan sebagai buah yang baik itu bebas dari iri hati, kecemburuan, kejahatan dan keserakahan, serta berbagai tindakan yang tidak adil dalam hidup. Di dalam iman, kita telah dibersihkan oleh firman Allah dari berbagai buah-buah baik anggapan kita yang penuh dengan racun hidup karena dipupuk oleh rasa ego dan arogansi kemanusiaan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, berbuah di dalam Tuhan adalah panggilan bagi kita untuk memurnikan motivasi-motivasi beriman yang tidak benar, agar semakin beriman, semakin banyak kita menghasilkan kebaikan dan kebenaran menurut Tuhan, bukan menurut anggapan kita. Jauhkanlah sikap apatis di dalam praktek iman kita, agar nama Tuhan semakin dimuliakan dan sesama mendapat tempat dalam hidup kita melalui perbuatan-perbuatan baik dan benar yang hakiki yang kita hasilkan dalam hidup beriman kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.